waktu awal-awal merintis itu omsetnya berapa Om? Kalau kita boleh tahu dulu waktu awal. Awal waktu punya satu kepala itu. Iya, punya satu kepala. Satu bulannya bisa. Kepala itu bulan pertama saya beli itu cuma 750.000 Mas. Dari 750.000 teman-teman. Nah itu kita biar Kalau tahu sharing. Omset kotor Mas ini kotor Iya. ya. Kotor untuk sebelum pandemi sih kita mungkin di angka 150 sampai 200 bisa. Iya. Cuman kalau karena pandemi ini kan kita turun pandemi. Untuk apalagi untuk awal-awal dulu, awal-awal ada Iya. Covid itu benar-benar Langsung anjlok ya, Om, ya? anjlok di bawah 50% mungkin. Ya teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mereview sebuah usaha yang luar biasa dari gang sempit ini teman-teman. Dari gang sempit ini usaha beliau bisa menciptakan penghasilan atau dengan omset sekitar 150 jutaan. Wah gitu ya. Jadi bisa menciptakan omset dari puluhan sampai ratusan juta. Dari gang sempit ini hanya dilalui satu mobil teman-teman. Yuk kita langsung lihat usaha apa sih sebenarnya yang beliau tekuni dan sampai saat ini juga masih berjalan ya. Kita langsung menuju ke lokasinya saja. Yes teman-teman, di sini ya tempatnya ada di sini. Jadi beliau ini dulu adalah seorang karyawan pabrik ya yang mempunyai gaji UMR atau UMK ya, dan sekarang mempunyai omset sampai ratusan juta saya bilangnya. Dan kita tahu bahwa usaha itu ditekuni dari nol lah teman-teman. Kita bilangnya dari nol sampai sekarang menjadi sukses. Kita lihat saja ya seperti apa usahanya dan perjalanan sukses beliau seperti apa. Kita semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Di sini ada aneka bordir namanya ya. Jadi ada beberapa jasa yang dilayani beliau, tapi nanti kita langsung tanya-tanya aja ya. Kita langsung tanya-tanya ke beliau aja. Yuk, kita masuk dulu yuk ke... Assalamualaikum Om Yudi. Bawaannya begitu menyeramkan tapi beliau baik. Gimana? Alhamdulillah. Ya mau tanya-tanya nih Om, mau Iya. tanya-tanya kisah inspirasi atau kisah suksesnya Om Yudi dari yang dulu nol sekarang menjadi luar biasa seperti ini. Bisa diceritakan dan kita bisa review sedikit tentang usahanya Om Yudi ini. Di aneka konveksi dan bordir untuk produk-produk kita, produk-produk konveksi terutama dari kaos, kemeja, terus ada juga jersey. Pokoknya untuk urusan konveksi lah, yang ada bordirnya, yang ada sablonnya. Oh. Itu urusan kita. Yang produk-produknya seperti itu. Nah. Oh gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh Om kita lihat seperti apa usahanya atau lagi berjalannya di yang sekarang ini. Dan ini teman-teman, jadi omsetnya itu sekarang sudah luar biasa ya. Jadi kita langsung tengok aja seperti apa dapurnya ya di sini ya. Yuk kita langsung masuk aja. Kalau ini untuk divisi bordir. Nah, divisi bordir kita menggunakan bordir komputer. Kita pakai mesin Barudan Jepang 20 kepala. Ini kebetulan untuk saat ini karena lagi musim sekolah baru aja masuk. Ini kita lagi produksi nama-nama untuk anak sekolah. Nah, untuk bordir nama-nama anak sekolah. Ini untuk mesin besarnya. Untuk saat ini sih kita nggak produksi 24 jam ya karena pandemi kan, omset permintaan juga turun. Oh gitu ya. Kalau sebelum pandemi kita jalan 24 jam. 24 jam. Iya, tapi karena sekarang lagi pandemi kita cuma jalan di 8 jam sampai 10 jam. 8 jam sampai 10 jam. Ya, Berarti tergantung ada penurunan omset nih Om berarti ya? Ya ada. Oh, Untuk pandemi gitu ini ya. memang sedikit menghantam untuk sektor usaha, tapi ya kita positive thinking aja lah. Yang penting kita tetap bisa bertahan dan kita yakin sih untuk ke depan ini kondisinya seperti tetap mau naik. Karena kan untuk Indonesia sendiri
untuk COVID ini kan sudah banyak vaksin, sudah apa kondisinya sudah mulai turun ya. Turun lah untuk COVID-nya. Turun, untuk tingkat untuk produksi terutama untuk usaha, harapan untuk kembali normal itu tinggi. Oke. Jadi kita tetap berdoa teman-teman biar COVID di Indonesia segera hilang dan pengusaha-pengusaha ini segera bisa mengepakkan sayapnya lagi. Dan ini Om Yudi, saya mau tanya juga dengan usaha Om Yudi sekarang nih. Ada bordir, di sana juga ada sablon juga ya Om ya. Di sana nanti kita lihat juga. Sablon punya kita sendiri. Terus ada konveksi, ada apa lagi tadi Om? Jersey juga bisa di sini. Terus jadi, apa lagi? kaos sablon, terus kemeja polo, polo juga bisa. Polo itu rata-rata di bordir kalau polo, terus kemeja untuk lapangan, kemeja lapangan, celana juga, jaket, produk-produk konveksi lah. Semuanya gitu ya. Jadi gini Om, mau tanya, sebelum pandemi itu bisa omset kotornya per bulannya itu sampai berapa Om? Paling banyak omsetnya nih, rata-rata aja dah, rata-rata. Susah, kalau tanya omset nih sebelum pandemi sama setelah pandemi, nah gitu, kita biar kalau sharing. Omset kotor masih nih kotor untuk sebelum pandemi sih kita mungkin di angka 150 sampai 200 bisa. Cuman kalau karena pandemi ini kan kita turun pandemi. Untuk apalagi untuk awal-awal dulu, awal-awal ada Covid itu benar-benar anjlok di bawah 50% mungkin. 50%. Ini kalau sekarang kondisinya agak membaik sih mungkin mereka naik ya. Mereka di 50% sebelum pandemi sudah bisa lah. Oke, berarti kalau di angka yang biasa sebelum Covid bisa sampai 150 sampai 200, berarti kalau 50%-nya ya sekitar 75-an mungkin ya Om ya. 75 sampai hampir naik turunnya segitu mungkin ya. Untuk saat ini saat ini segitu. Oke, luar biasa. Jadi teman-teman dari Om Yudi ini nanti kita lihat ya. Jadi beliau itu dulunya apa pekerjaannya sampai sukses seperti ini, mendulang sukses ini. Kita nanti cari tahu lah seperti apa, tapi kita mau lihat dulu usahanya selain yang di bordir. Ini untuk ruang sablon kita. Nah, ini ruang sablonnya nih teman-teman. Jadi kita tadi di ruang bordir ya, jalan, sablonnya juga jalan nih, Mas. Ini lagi nyablon apa ini? Seminggu 1000 berkah. Seminggu 1000 ini sablon berkah. plastisol. Plastisol itu maksudnya apa nih Om? Untuk jenis tintanya, dia karet. Oh, karet, jadi lebih awet gitu ya mungkin ya? Kalau ini kita lagi proses punyanya Basarnas. Oh, ini punyanya Basarnas. Ya, kita punyanya Basarnas. Lagi kita untuk posisi lengan. Oh, di posisi ini lengan ya. Lagi nyablon untuk posisi lengannya. Basarnas. Tadi saya juga kayaknya lihat ada yang logo PU juga ya Om ya tadi ya. Logo PU. Logo PU-nya udah lagi proses jahit. Oh, udah proses jahit. Berarti soalnya tadi sempat lihat itu sih ya. Oh, desainnya di sini ya Om ya. Ini untuk desain bordir ya? Oh, bukan untuk sablonnya. Sablonnya ya. Printing. Oke, untuk desain printingnya di sini teman-teman untuk sablonnya. Nah, itu. Jadi ada beberapa usaha yang digeluti ya. Ada bordir, ada sablon, lalu pembuatan konveksi, terus untuk topi, untuk jaket, untuk jersey dan macam-macam. Itu pasti dari usaha yang sudah jalan ini pasti diawali dengan hal yang mungkin ada cerita-cerita inspiratif lainnya. Kita langsung menuju ke depan dan ngobrol aja bareng beliau ya di depan ya. Ayo, biar kita tahu perjalanannya tuh nggak langsung enak gitu, nggak. Jadi pasti ada proses-prosesnya gitu ya. Jadi biar teman-teman juga tahu prosesnya seperti apa, bisa sekarang sudah berjalan dengan enak kayak gini, tapi dulu tetap ada proses yang mungkin ya sedikit kurang gula lah, kurang manis ini ya seperti itu. Yuk kita ke depan aja. Nah gitu Om, jadi luar biasa ya, kita tadi menengok beberapa usahanya Om Yudi ini, ada beberapa yang sudah dilakukan gitu. Apakah semua itu langsung berjalan enak seperti ini, sudah berjalan, proses pemasarannya sudah jalan, omsetnya langsung ratusan juta, atau dimulai dari yang seperti apa dulu nih Om, kira-kira Om? Ya karena dulu jadi karena sewaktu saya jadi karyawan pengen usaha gitu kan. Pengen usaha, tapi beli mesin bordir yang besar itu masih
nggak mampu. Oh, masih nggak Sebenarnya mampu ya? nggak Iya, mampu, Mas. pasti. Harganya lumayan lah. Karena memang mulai Harganya dari lumayan. nol, men. Mulai dari Iya, betul-betul harganya dari lumayan. nol ya. Jadi waktu itu saya waktu jadi karyawan itu waktu itu ada mesin single head satu kepala satu yang kepala. seperti tadi, Iya. tapi itu bukan merek itu, Mas. Iya, Bukan merek itu. Itu dulu ada merek Cina. merek Cina. Merek Cina harganya terjangkau lah untuk kelas karyawan waktu itu. Iya. Harganya sekitar 7,5 juta waktu Oh, itu. dulu awal itu harganya Nah. 7,5 juta, Mas. Dulu belinya satu itu, terus tak buat sambilan dulu. Oh, buat sambilan. Berarti itu masih bekerja ya, Om ya? Masih 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 kerja. masih kerja, Oh, masih terus? kerja buat sambilan. Jadi kita beli, nanti ngerjakannya kalau pulang kerja. Iya, pulang kerja. Pulang kerja jam 5 sore, udah istirahat. Nah, paling nanti habis sisa jam 7-an kita mulai, Iya, kalau ada mulai. pesanan kita mulai kerjakan sampai malam. Oh, gitu. Jam 12, awalnya jam ya? 2 itu. Awal-awal perjuangan. seperti itu. Paginya kerja sampai sore, sorenya masih bordir sampai jam tengah malam ya, Om ya? Iya. Sampai tengah malam. Itu betul-betul perjuangan. Yang lainnya tidur, Om Yudi ini masih bekerja dulu, teman-teman, dari awal rintisannya. Terus, Om? Itu ya untuk awal-awal karena belum ada ini ya, konsumennya belum ada lah, belum ada konsumen, kita kerjanya masih dikit-dikit Mas. Kerja dalam dikit-dikit. 1 minggu paling cuman kerja untuk malamnya itu paling 2 atau 3 kali. Iya. Nah, lama kelamaan 2 bulan, 3 bulan itu konsumen mulai datang. Mulai datang. Saya dulu ada pengalaman cerita yang agak lucu. Karena di rumah itu udah mulai rame. Iya. Kita ngerjain sampai jam 2 jam 3 malam. Paginya kan masuk kerja nih. Iya. Mantap, Mas. mantap enggak. Waktu jam istirahat kantor jam 12 itu tidur. Enggak dibangunin sama teman-teman sampai jam 4 sore. Berarti nggak kerja? Iya, tidur di tempat kerja. Tidur di tempat kerja. Iya, karena kecapean di rumah. Oh, Kecapean gitu di ya. rumah. Jadi memang betul-betul dirintis dari nol, dari mesin. Ya. Single head ya, Om ya? Single head. Single head satu kepala. Terus satu kepala itu punya satu aja atau berapa, Om? Waktu posisi saya masih kerja di pabrik, saya punyanya satu. Punyanya satu, Nah. terus berkembang lagi atau langsung beli yang besar atau gimana? Nah, nah ini perjalanan kan saya beli kurang lebih di 5 bulan. Ya. Itu kan di rumah udah mulai pasaran, sudah Mulai mulai kebentuk, rame gitu mulai ya. rame ya. Ini sampai kecapean, sampai ketiduran di Ya. kantor. Akhirnya memutuskan untuk resign dari pabrik. Oh, akhirnya memutuskan untuk resign dari pabrik dan berjuang langsung dengan mesin yang sudah dia punya, teman-teman. Dulu nih, tanya dulu. Waktu Om Yudi keluar nih, Om Yudi keluar Iya. baru punya mesin satu. Itu dulu ya, berarti waktu awal-awal merintis itu omsetnya berapa, Om? Kalau kita boleh tahu dulu waktu awal. Awal waktu punya satu kepala itu. Iya, punya satu kepala. Satu bulannya bisa kepala itu bulan pertama saya beli itu cuma 750.000, Mas. dari 750.000, teman-teman. Sekarang sebelum pandemi sampai 200 juta, tapi sekarang ini pandemi agak turun 50% lah ya. Ya, tapi ini udah mulai naik lagi ya, Om Yudi ya. Ya. Jadi dari 750 sampai 200 juta gitu. Mantap. Inspiratif ya. Jadi teman-teman di luar sana, mungkin di luar daerah sana yang mau meniru kisah inspirasinya Om Yudi, harus ini ya, pantang menyerah ya. Pantang menyerah, harus tetap tough, harus tetap berusaha. Ini ya seperti itu. Oke, lanjut, Om. Terus orderannya udah mulai banyak, mesin kecilnya udah nggak mampu nutup gitu ya, Om ya. Akhirnya beli yang besar. Baru Seharga berapa itu, Om? Mesin yang besar itu? itu mesin lama, Mas. Oh, mesin lama Iya. ya. Mesin lama. Tapi ya. masih fungsi dengan baik kan, Om? Masih fungsi dengan fungsi baik. dengan Karena kebetulan saya pilihannya kan sebenarnya gini, mesin kan ada dua, mesin Jepang sama Cina. Iya. Nah, kebetulan untuk produksi, untuk menjaga kualitas itu saya ambil yang Jepang walaupun dia agak tua umurnya, betul, tapi betul, secara betul. kualitas dia lebih bagus Lebih daripada bagus, ya. Cina yang tahun baru. Oh, gitu. Untuk harganya sendiri juga ini mesin ini dulu waktu pengambilan di 135. 135. Jadi Dari 3 mesin dulu menghasilkan katakanlah kotor itu satu mesinnya di sekitaran 2 juta. oh, gitu ya. Kayak mesin kecil itu. Iya. Keputusan ngambil mesin besar karena waktu itu saya pikirnya ini dari minimal untuk angsuran yang mesin besar Iya. ini bisa ketutup dari order yang Kecil-kecil. kecil dulu, karena
ternyata ini Mas, pasarnya itu beda. Oh gitu. Nah, ketika kita masih dulu punya satu kepala, satu single head, terus kita punya 3, sama terus kita punya mesin besar ini, pasarnya beda. Gitu. Pasarnya beda. Kalau yang dulu pas mesin kecil 3 itu paling kita pengerjaan untuk yang kuantitas minim order. Iya. Satuan, bikin 2 gitu piece, ya. maksimal paling di 1 lusin. 1 lusin ya. 1 maksimal lusin. ya. Untuk order yang besar itu nggak kesentuh, belum. Nggak mungkin masuk karena kapasitas kita. Oh gitu. Ya. Terus akhirnya memberanikan yang besar itu dan sekarang bisa menerima order sampai ratusan ya Om ya. Ratusan masih bisa. Ratusan gitu. Oke. Mungkin apa lagi Om yang perlu disampaikan ke teman-teman? Ya, untuk teman-teman yang mau usaha konveksi, yang penting itu pertama menjaga mutu, kualitas Ya, pasti ya, kualitas ya, dan kualitas ketepatan waktu. Oh, gitu. Ketepatan Pasti waktu. itu men. Jadi kualitas, mutu, ketepatan waktu itu sangat berpengaruh ya. Jadi itu betul-betul punya trust sendiri dari konsumen ke pengusaha. Ini seperti itu. Jadi tetap dijaga kualitasnya. Ini seperti itu. Jadi teman-teman jangan menyerah yang mungkin punya pandangan untuk usaha kedepannya. Jadi nggak harus punya ini ya, punya modal besar, dimulai dari nol. Kalau kita bersungguh-sungguh pasti bisa ya Om ya. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa. Dengan ketekunan, dengan kesabaran, dengan keuletan, teman-teman pasti bisa di sana. Oke, ini juga sebagian dari kisah inspiratif karena kalau kita melihat semuanya itu memang mulai dari nol teman-teman. Semuanya mulai dari nol dan berhasil atau tidaknya itu tergantung kita usaha. Ya intinya doa dan usaha gitu ya Om ya. Terus pesan satu lagi Mas. Ya, pesan satu Biasanya lagi, ini daripada kita mencari konsumen yang baru, Iya. lebih baik menjaga konsumen yang ada. Oh gitu jadi. Karena memang menjaga itu memang Lebih susah ya daripada mencari yang baru mencari. ya. Oke, gitu teman-teman. Mungkin itu kisah inspiratif yang bisa dibagikan kita ya. Jadi teman-teman tetap dipantauin di channel kita di Dayat RIW. Jangan lupa like, subscribe, and comment karena nanti kita akan tetap memberikan info-info yang bermanfaat, info-info yang mungkin bisa untuk referensi teman-teman juga. Dan sekali lagi teman-teman kalau mau ada yang kira-kira di tempat saya nggak ada bordir nih, nggak ada sablon nih, mungkin bisa nanti kita boleh Om ya, nanti nomornya saya cantumkan di link deskripsi nggak apa-apa ya. Oke, nanti langsung dengan nomornya Om Yudi aja. Jadi nanti untuk masalah negosiasi transaksi langsung sama Om Yudi. Jadi kita di sini hanya meng-share ya, kita hanya share aja kisah-kisah inspiratif dari usaha yang dimulai dari nol. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan. Terima kasih Om Yudi atas waktunya. Sama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin itu yang bisa kita berikan. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.